rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel Deco Learning by Akladia Group. Nah, sesaat lagi rekan-rekan profesional akan menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari virtual learning session. Nah, rekan-rekan profesional sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa yuk di-subscribe dan jangan lupa juga diklik tombol lonceng notifikasinya ya, agar dapat update-update dari kami terus. Ya, selamat menyaksikan video ini. This is really important. Kenapa? Karena waktu itu sebenarnya adalah milik kita yang paling berharga. Leadership dan followership. Dan ini skill adalah leading self dan others, ya. Self dulu. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, biarin aja leader-leader itu yang kayak gitu. Saya bukan leader. No, that's wrong. Semua orang menjadi leader, setidaknya untuk dirinya sendiri. Bagaimana seseorang bisa disebut sebagai great project manager? Kemudian apa kiat-kiat dan proses untuk menjadi seperti tersebut? Hari ini kita akan belajar sebenarnya apa sih ilmu-ilmu lain atau skill lain yang diperlukan ketika kita terlibat dalam sebuah proyek. Apalagi kalau kita sampai menjadi proyek manajernya, gitu ya. Tapi sebelum itu saya ingin teman-teman memahami bahwa saat ini teman-teman sedang ngobrol dengan seseorang yang juga sama-sama punya pengalaman yang seperti dialami oleh teman-teman, ya. Trust me, I have been there too, gitu ya. Saya juga pernah terlibat dalam banyak project. Kebetulan pekerjaan terakhir saya di dunia korporat dan industri project gitu ya, itu ada di EPC, Engineering, Procurement, dan Construction. Meskipun background saya bukan di situ, background saya lebih ke komunikasi, hard skills dan soft skills, ya. Hard skill dan soft skills itu bedanya apa sih? Ini hard skill adalah spesifik, ya, bisa dihitung gitu. Kayak misalnya contoh PMP sendiri gitu ya, kan punya project management skill, diukurnya dengan apa? Dengan sertifikasi PMP misalnya, atau sudah ikut trainingnya dengan level sekian, training overview-nya, atau sudah jago gitu ya. Ada ukurannya. Biasanya kalau ingin terlibat lebih dalam di suatu industri itu dia harus punya hard skill-nya. Nggak bisa, meskipun saya tahu banyak misalnya tentang dunia kedokteran, saya nggak bisa menggantikan menjadi dokter tanpa hard skill-nya yang dibuktikan melalui sertifikat gitu. Dan dalam sebuah proyek, kenapa proyek itu seringkali banyak yang gagal gitu ya? Disebabkan oleh apa? Ini ada banyak sekali penyebab kegagalan proyek. Baik kegagalan yang kecil, kegagalan besar gitu ya. Kegagalan kecil misalnya apa? Budget di satu departemennya atau di satu bagiannya itu meledak, ya. Lalu misalnya exceed expectation, ekspektasi misalnya selesai harusnya dalam waktu 1 bulan jadi 3 bulan, itu bengkak juga gitu ya. Bengkak budgetnya, terus mungkin ada dalam hal achievement-nya, harusnya yang di-achieve sekian, ternyata di bawah apa yang sudah ditentukan. Ada lagi fail-nya juga karena banyak orang keluar masuk. Jadi orang nggak betah di situ, dia keluar, akhirnya mesti cari orang lagi. Akhirnya efisiensi tidak terjadi. Ada juga timbulnya banyak kerusuhan atau kericuhan-kericuhan kecil dalam komunikasi dengan tim, yang somehow ini akan mengganggu jalannya proyek, ya. Karena apa? Banyak waktu, banyak energi diambil ke sana. Nah, kalau dirangkum-rangkum, ya, banyak dari project fail itu disebabkan oleh soft skill, ya. Berdasarkan report, salah satu report ini yang mengatakan dari project-project yang mereka survei, ternyata cuma sepertiganya, ya, sepertiganya dari proyek-proyek itu yang bisa completed atau selesai dengan sukses. Sisanya pasti ada aja
Nah, baik kalau gitu saya akan mengenalkan 7 skills apa saja yang diperlukan oleh seorang project manager supaya kegagalan ini bisa ditekan, ya. Oke, mari kita lihat satu-satu ya. Interpersonal skills. Jadi masing-masing skills itu saya berikan penjelasan sedikit yang terdiri dari 3 ya. 3 penjelasan tentang apa sih sebenarnya interpersonal dan communication skills itu. Yang pertama, ini adalah interpersonal. Interpersonal itu artinya relasi, hubungan antara orang ya. Jadi itu skill ini terdiri dari bagaimana kita terkait sama orang, berrelasi ya, terhubung dengan orang lain. Itu kan ada seninya, ada ilmunya. Kalau enggak, kacau. Karena kita berkomunikasi dengan orang, bukan dengan robot. Nah, yang kedua, itu presentation and facilitating skills. Presentation kenapa penting? Karena di sini, di skill ini, kita harus punya kemampuan mempresentasikan ide dan objektif kita secara jelas. Yang ketiga, ya, time management. This is really important. Kenapa? Karena waktu itu sebenarnya adalah milik kita yang paling berharga. Karena sekali dia pergi, bye-bye. Dia nggak akan balik lagi. Cuma kita suka nggak tahu karena nggak kelihatan gitu ya, intangible. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bu Imam, saya mau tanya Bu. Silakan. Di slide yang nomor 2 tadi itu Bu, ya. Itu kita harus brief secara clear dulu nggak ke tim Bu ya, untuk kasih tahu misi project itu Bu? Oh iya, jelas. Ini nggak tahu kalau seharusnya ya, kalau ada orang komunikasi di sana bersama dengan owner project, bukan owner ya, apa disebutnya ya, leader dari project ini, dia udah bikin tuh, ada kan banyak, biasanya kita suka bikin banyak, ada form, sebelum itu juga dilihat timnya ya, ini sebelum kerja bareng, dilihat timnya kayak apa, yang diperlukan orang-orang seperti apa, mapping kekuatan dan kelemahan timnya. Nah, setelah itu setiap kali ya, dari awal sampai akhir proyek itu sebenarnya harus ada kayak gini, komunikasi ya, mempresentasikan dari mulai milestone, progress, kesulitan-kesulitan, terus mungkin ada town hall. Jadi dari mulai yang tim kecil sampai semua tim yang terlibat harus dilakukan. Gitu. Saya pernah terlibat dalam proyek yang orang mungkin nggak tahu apaan sih itu ya. Proyek F1. Tahu F1 ya? Iya Bu. Jadi perusahaan tempat saya kerja dulu bikin track. Ya. Ini perusahaan engineering sebenarnya. Sedangkan teman-teman saya orang-orang engineering itu nggak pernah terlibat F1. Mereka lebih ke oil and gas. Tapi karena saya orang komunikasi, saya terlibat di awal dalam pembuatan kerangka-kerangka komunikasinya. Ini apa nih kira-kira nih, kesulitannya bakal kayak apa? Karena kita bekerja konsorsium, bukan hanya perusahaan kita, gitu. Jadi tugas saya dalam proyek itu di awal adalah build kerangkanya gitu. Banyak orang nggak tahu, teman-teman saya juga banyak nggak tahu. Tapi presiden direktur perusahaan itu bilang, "Hey, Imam, I need your help," gitu kan. Jadi saya terlibat di sana di proses awalnya, contoh. Dan ini dibicarakan, dikomunikasikan dengan tim. Gimana, menjawab nggak? Menjawab Bu. Istilahnya kalau di training kemarin itu project charter itu kita infoin ke semua ke tim itu Bu ya? Yes. Tapi juga harus ada ininya, sistemnya. Misalnya ada kan kalau yang grup kecil ada weekly meeting, ada monthly meeting gitu kan, ada quarterly. Terus ada yang milestone celebration, itu kumpul semua untuk juga berkomunikasi ya. Oke Bu. Thank you. Sama-sama Bu. Makasih Bu. Ya. Lanjut, yang keempat itu adalah leadership dan followership. Dan ini skill adalah leading self dan others ya. Self dulu. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, biarin aja leader-leader itu yang kayak gitu. Saya bukan leader. No, that's wrong.
semua orang menjadi leader, setidaknya untuk dirinya sendiri. Yang kelima, problem solving and decision making. Ya, problem solving udah jelas lah dalam sebuah proyek ini sangat diperlukan. Ya. Diperlukannya gimana sih? Ya iyalah, pasti kan ada tuh masalah-masalah yang terjadi. Dengan self leadership tadi, kalau ini adalah sesuatu yang bisa dipecahkan sendiri, misalnya pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang ada porsinya kita, nggak perlu kita ke orang lain dan mengganggu mereka. Ya. Pecahkan dulu sendiri. Terus decision making, sama ini juga. Ini bukan pekerjaan leader saja, tapi juga pekerjaan setiap orang yang terlibat dalam sebuah proyek. Ya. Nah, memahami apa yang harus dilakukan untuk solve problem atau making a decision. Yang kedua, punya disiplin, going through. Jadi harus dilihat semuanya tuh. Sebelum solve problem, kita punya kemampuan untuk melihat satu-satu. Masalahnya apa? Kalau diselesaikan dengan cara A, akibatnya apa? Kerugiannya apa? Benefitnya apa? Ya, ini semua harus punya kemampuan seperti ini. Ya, yang keenam. Yang keenam ini yang menarik juga. Sudah ya, sudah share screen ya. Sudah Bu, sudah tampil. Sorry. Yang keenam team building, yang ketujuh baru intelligence ya. Oke, yang keenam team building. Team building adalah bagaimana kita bisa berusaha untuk membangun dan mendorong timnya naik ke atas ya. Dan ini memerlukan ilmu kanuragan yang besar sekali ya, karena kita harus menaklukkan ego kita, ego sendiri supaya tim yang muncul, gitu ya. Itu sebabnya dia harus mampu nurturing atau memelihara talents dan achievement yang ada di dalam tim. Bisa ngukur gitu ya. Kalau kucing kerjaannya bisa ngapain nih, gitu. Oke, kucingnya ini bisanya manjat, ya udah kasih pekerjaan dia manjat, ya. Yang sebelah sana kambing, pinter ngembeknya. Ya udah kasih kerjaan dia untuk ngembek gitu. Ya. Yang ayam bisa apa? Bisa cari makan tuh mematuk-matuk. Kayak gitu contohnya ya. Karena saya nggak kasih contoh nama orang lah ya. Nah, orang-orang yang punya leadership tinggi, team building, dia mampu melihat kemampuan setiap orang dalam timnya, kekuatan setiap orang dalam timnya, dan juga kelemahannya. Tapi tidak untuk dinaikin, ya. Justru kekuatannya itu yang harus dinaikin supaya kelemahannya itu tidak menjadi kendala. Ya. Terus navigating the challenges with team performance. Sudah pasti dalam tim itu ada tantangannya. Dan tantangan terberat dalam tim itu ada di nomor 3. Emotional intelligence. Ya. Ini kemampuan kita untuk mengolah emosi kita, ya. Memahami itu, recognize, mengenali kita punya emosi seperti apa, orang lain seperti apa. Empati nanti masuk ke sini juga bisa, ya. Kalau kita sadar bahwa orang lain punya tantangan yang sama, apakah mereka menghadapinya dengan cara yang sama? Oke, begitu saja teman-teman. Nanti kita bahas melalui Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis oleh teman-teman ya. Oke, untuk pertanyaan pertama saya ambil dari Google Form terlebih dahulu ya, Bu. Ini kebetulan Bapak Dila ada hadir juga di sini. Dari Bapak Dila Fajar Sukma Dilaga. Bagaimana seseorang bisa disebut sebagai Great Project Manager? Kemudian apa kiat-kiat dan proses untuk menjadi seperti tersebut? Silahkan, Bu. Menjadi project manager yang baik. Wah, ini panjang. Tadi itu yang 7 aja juga kalau Bapak perhatikan satu-satu. Setidaknya gini deh, dari 7 itu mana dari soft skill itu yang paling penting bagi teman-teman semua nih ya. Salah satu yang paling boleh diurutin tuh. Diurutin yang paling tinggi pentingnya untuk saya saat ini berdasarkan 3T tadi. Tepat guna, tepat sasaran, tepat takaran ya. Ini 3T bukan hanya untuk emosi tapi juga
untuk kompetensi, misalnya untuk melihat gitu ya, apakah kompetensi saya sudah tepat guna untuk proyek ini, apakah sudah tepat sasaran ya untuk pekerjaan saya, apakah tepat takaran, cukup nggak ya, kalau nggak cukup tingkatkan. Jadi setidaknya 7 itu. Kalau yang technical skill gimana? Technical skill perlu juga ya, perlu to some extent, sama seperti saya tadi bilang, kalau saya mau memeriksa pasien, saya harus jadi dokter dulu, ya. Tapi kan dokter juga mutunya beda-beda nih, ya. Itu ditentukan juga oleh soft skill-nya. Ada dokter yang laku banget karena dia bagus komunikasi dengan pasien, dia punya empati, dia tahu problem solving, gitu ya. Dia tahu mengendalikan emosinya dan tahu bagaimana berempati pada pasien. Pasti dokter ini lebih banyak dapat pasien daripada dokter yang cuma punya ijazah dan punya kemampuan yang ngepas di situ. Begitu juga dengan project manager. Kalau mau ya harus rounded 360. Jadi bulatan gitu ya. Ada hard skill, ada soft skill. Jangan cuma hard skill separuh, lalu soft skill sedikit sehingga tidak menjadi bulatan. Begitu kira-kira. Gimana Pak Dila ya? Pak Dila, semoga menjawab. Ada yang ingin ditambahkan lagi tidak pertanyaannya kira-kira Pak Dila? Terima kasih Bu Imung, katanya via chat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Chandra Gunawan. Pertanyaannya adalah skill yang dibutuhkan untuk mendefinisikan, memanage, dan menginformasikan kepada requestor dan juga manajemen dengan benar mengenai interupsi-interupsi di dalam project software development. Ya, ini balik ke komunikasi Pak. Ya Pak Chandra, komunikasi. Nah, tapi gini, kalau kita harus memberikan komunikasi itu ke developer, terus ke mana tadi? Ke owner ya? Ke requestor dan juga manajemen, ya. Manajemen. Ini kan sebenarnya orang-orang yang beda dengan beda agenda, ya, dengan beda maunya. Nah, kita harus punya kemampuan itu. Oh, berarti kemampuan apa? Membuat strategi, strategizing to win-win, ya. Baru ini dikemas dalam komunikasi yang baik. Ketika berkomunikasi sama siapapun mereka adalah jembatan-jembatan kita. Jangan burn the bridges, jangan rusak itu jembatan, ya. Karena sekali kita merusak jembatan itu melalui verbal kita, bisa jadi akan membuat kita kesulitan ketika suatu kali kita membutuhkan mereka, atau bahkan kesulitan untuk membangun jembatan itu kembali, ya. Jadi, nah disinilah kemampuan emotional intelligence juga diperlukan. Menakar nih emosi kita kalau mereka mintanya sebalik marah-marah gitu. Hai, napas dulu gitu ya. Berpikir kita lagi ada di Hawaii gitu, di tepi pantai, supaya nggak marah dulu. Ketika kita marah, maka komunikasi yang terjadi ke mereka akan menjadi buruk. Ya. Jadi semua berkaitan. Yang 7 itu nggak bisa sendiri-sendiri dalam kotak-kotaknya. Semua ada kabel-kabel yang menghubungkannya, kira-kira. Oke, semoga menjawab ya Bapak Chandra. Untuk Ini Pak Chandra. Bu Imung, curhat dong. Silakan Bapak Lucky. Iya Bu Imung. Terkadang misalkan kita posisi sebagai PM nih. Terus tiba-tiba dihadapkan suatu project yang hard skill-nya memang kita nggak tahu itu makhluk apa nih gitu. Nah, kan kita bisa ke tim untuk mendelegasikan. Ya. Cuma di dalam project itu ternyata untuk menyelesaikan project itu adalah 80%-nya lebih ke hard skill. Sehingga kita sebagai PM nih harus bagaimana nih Bu menyikapinya. Karena yang kita kuasai lebih ke soft skill-nya. Jadi cenderung di project itu seolah-olah kita yang nggak ada yang kita kerjakan. Karena lebih 80% menunggu di hard skill itu. Nah ini bagaimana nih Bu nih untuk menyikapinya gitu. Iya.
Pertanyaannya keren nih Pak Luki. Dan menantang itu sebenarnya ya. Iya, Ini betul. udah jalan atau udah jalan ya? Ya, biasanya sih yang dihadapi seperti ini udah entah ya udah jalan 20% atau kita melanjutkan atau menggantikan, biasanya seperti itu, Bu. Iya, ya. Kalau udah jalan, kalau misalnya belum jalan, idealnya sih belum jalan sehingga kita ada waktu gitu ya. Maksudnya ada waktu untuk memetakan sebenarnya hard skill seperti apa yang diperlukan dan cari orangnya. Kalaupun tidak bisa cari orang karena alasan waktu, alasan budget mungkin, kita bisa menggunakan orang yang di dalam ya untuk belajar. Tapi ini juga harus dibikin ini risk analisisnya. Apakah risikonya menggunakan orang-orang yang baru belajar hard skill itu seimbang dengan mungkin saving biaya, saving waktu gitu. Atau sebenarnya justru nggak bagus sehingga harus cari orang. Bayangkan aja gini, Pak Luki, kalau saya mau pergi ini naik Grab car misalnya ya, tapi ternyata ini kan proyek ya, saya mau pergi dari satu tempat ke tempat lain ya, within certain time itu terjadi proyek lah ya, tapi saya nggak ada orang satupun yang bisa bawa mobil itu. Meskipun mungkin di anggota keluarga saya punya keahlian untuk ngomong, punya tahu jalan dan lain sebagainya, tapi nggak ada yang bisa bawa mobil. Ataukah bisa bawa mobil tapi nggak punya SIM, nggak punya STNK, mobilnya nggak ada STNK. Ini kan variasi dari challenges yang bisa terjadi. Kalau kebanyakan 80% itu soft skill-nya, padahal yang diperlukan adalah hard skill. I'm sorry to say, ini nggak menakutkan gitu ya kalau proyek ini bisa selesai dengan sukses. Harus kalau baru 20% cari cara bagaimana mendapatkan orang-orang yang punya keahlian hard skill yang diperlukan untuk itu. Sembari kalau bisa orangnya juga punya soft skill yang bagus. Itu ya kira. Bukan hard skill, lebih ke teknis ya. Iya, lebih ke teknis, Bu. Ya. Teknisnya harus kayak project misalnya di rumah sakit, project bedah, atau nggak usah gitu deh, di rumah sakit tapi banyak kan dokter, padahal proyeknya adalah pembangunan gedungnya. Dia harus cari orang yang bisa bikin gedung, gitu kan ya? Ya, maksud saya misalkan gini, Bu, dalam bidang IT ya, tiba-tiba kita harus menyelesaikan suatu proyek pemasangan suatu perangkat yang kita sama sekali nggak tahu, dan kita delegasikan nih, Bu, ke tim yang memang bisa kita cari orangnya. Nah, di situ kan 80% adalah untuk menyelesaikan proyeknya adalah orang itu. Ya. Sedangkan 20%-nya dari keseluruhan proyek ini adalah komunikasi skill-nya itu. Yes. Atau soft skill-nya. Nah, itu yang tadi saya tanyakan, cuman ya cukup membantu sih tadi. Memang berarti manage-nya lebih ke, nah ini Bu, saya bingungnya bagaimana kita bisa melihat keberhasilan proyeknya sedangkan 80%-nya kita nggak tahu nih teknik hard skill-nya itu, Bu. Gitu. Kan kita harus hitung durasi waktu, budgeting, dan lain-lain seperti itu. Jadi ini menarik ya. Kalau ini adalah misalnya software development ya, Pak Luki. Ya, contohnya misalkan seperti itu, Bu. Harus ada orang yang sudah ahlinya. Nah, kita sebagai orang yang tidak ahli harus duduk bareng dan belajar sedikit tentang itu. Ya, contoh saya sendiri, saya juga nggak ngerti. Saya harus mengomunikasikan tentang petrochemicals, tentang LNG, tentang hitung-hitungan yang saya nggak mudeng gitu ya. Saya harus berusaha keras. Orang-orang ini yang harus mengomunikasikan ya, kayak team leader, project team, dan lain sebagainya itu harus belajar sedikit. Belajarnya yang mana nih? Yang ini aja, kunci keberhasilan atau kunci kegagalan dari proyek ini yang berkaitan dengan teknisnya, gitu. Itu pelajari.
bukan yang bagaimana cara masang A, B, C, enggak gitunya. Tapi setidaknya tahu itu. Dan yang non teknis ini, teman-teman yang di non teknis bisa membantu dengan apa? Ketika membuat project milestone, terus chart dan lain sebagainya, itu kan bisa ya. Tanyakan kepada yang ahli ini. Nah, communication skill di sini pentingnya menggali, facilitating di situ. Menggali, ini kalau kayak gini gimana, Mas? Gitu. Kalau ini mengerjakannya A berapa lama? Terus apa aja yang diperlukan? Challenge-nya apa? Kira-kira kalau ada kesulitan apa? Kerugian apa? Gitu. Nah, ini semua yang dikerjakan oleh tim yang soft skill-nya lebih tinggi atau yang bukan yang expert untuk technical. A lot of work, I know, Pak Luki. Iya Bu, ya memang setiap proyek kan tantangannya berbeda. Nah, yang tadi saya tanyakan ya itu menyikapinya. Cuman ya terima kasih sih udah dapat pencerahan nih dari Bu Imung nih mengenai hal ini. Iya, but it has to be, ya harus ada memang orang yang melakukannya gitu ya. Contoh sedikit gini nih. Kalau dia driver dari sebuah truk, kita naik truk itu ya sebagai sebuah proyeknya, kita harus memastikan dia nggak megang telepon saat driving, nggak ngobrol, nggak minum minuman keras misalnya, supaya ini tetap berjalan di jalannya. Nah, kita sebagai orang yang di sini itu yang, sorry ya saya pakai analogi karena nggak paham proyeknya, Pak. Iya Bu, ya cukup sih Bu, cukup dipahami. Berarti memang ya tantangan besar sama ini ya, kita harus lebih di soft skill-nya untuk meraih hard skill-nya itu ya Bu ya. Iya. Salah satunya gitu kan, orang-orang yang emotional intelligence-nya tinggi, dia juga punya kemampuan beradaptasi yang cepat. Dia agile, lincah gitu ya, terus fleksibilitasnya cukup tinggi. Terima kasih Pak Luki. Ya, terima kasih Bu Imung. Semoga sehat selalu Bu. Sama-sama, amin. Kalau gitu untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri sampai di sini ya. Kalau memang nanti masih ada yang ingin ditanyakan ke Bu Imung, mungkin bisa disampaikan ke kita. Siapa tahu nanti kalau ada lain waktu bisa dibahas ya Bu ya. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Bu Imung untuk materinya hari ini, sangat bagus dan juga tentunya semoga bermanfaat nih bagi rekan-rekan profesional lainnya. Dan juga terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari acara kami. Kalau gitu sampai jumpa di next video virtual learning session selanjutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Nah, rekan-rekan profesional sudah menyaksikan video ini kan? Ya, sebagai informasi, virtual learning session ini diadakan setiap hari Rabu pukul 10 sampai 11.30. Nah, jika rekan-rekan profesional mau mengikuti virtual learning session ini, bisa langsung lihat kontak kami di description di bawah ini. Nah, sampai jumpa kembali di virtual learning session berikutnya. Bye-bye!